Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang one-to-one koresponden. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Rusdi Mufidah dengan NIM 017, Aisyah Nanda Istiqomah dengan NIM 026, Desita Isnaini Azahra dengan NIM 160. Kami di sini akan membahas beberapa rumusan masalah. Yang pertama ada pengertian pembelajaran one-to-one koresponden. Yang kedua ada contoh kegiatan pembelajaran one-to-one koresponden. Yang ketiga ada syarat yang dapat dipelajari anak usia dini tentang one-to-one koresponden. Dan yang keempat ada cara menstimulasi anak untuk memahami materi one-to-one koresponden. Dan yang kelima ada cara mengevaluasi kemampuan anak pada pembelajaran one-to-one koresponden. Lalu selanjutnya ada pengertian korespondensi satu ke satu adalah kemampuan mencocokkan anggota dari dua himpunan, di mana setiap elemen dari satu himpunan dipasangkan dengan tepat satu elemen dari himpunan lainnya, tanpa ada yang terlewat atau terduplikasi. Kemampuan ini penting dalam pendidikan matematika karena membantu anak memahami konsep himpunan dan mengembangkan pemahaman numerik. Meskipun anak memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, korespondensi satu ke satu berfungsi sebagai dasar untuk memahami konsep matematika yang lebih kompleks. Contohnya adalah nomor induk siswa, di mana setiap siswa memiliki nomor yang unik. Selanjutnya ada contoh kegiatan yang pertama. Untuk anak usia dini di umur 4 sampai 5 tahun, yang pertama mengenalkan lambang bilangan. Cara melakukan kegiatan, anak-anak diperkenalkan dengan lambang bilangan 1 hingga 10 dan diminta untuk menunjukkan setiap lambang bilangan dengan benda yang sesuai. Misalnya, jika anak menunjukkan lambang 1, maka harus ada satu benda yang ditunjuk. Baik, selanjutnya ada contoh kegiatan yang kedua untuk anak usia dini di umur 6 hingga 8 tahun. Seperti yang tertera di gambar tersebut, menghubungkan benda dengan angka. Cara melakukan kegiatan, anak-anak dapat dilatih untuk menghubungkan banyaknya gambar dengan angka yang ditunjuk melalui lembar kerja siswa. Misalnya jika ada 5 gambar, anak-anak harus menunjukkan 5 gambar tersebut dan mengucapkan angka 5. Hal ini membantu anak-anak memahami bahwa setiap angka memiliki satu objek yang sesuai. Selanjutnya syarat yang dipelajari oleh anak usia dini. Kemampuan anak untuk mengenal angka bergantung pada pengalaman konkret dan simbol yang mewakili objek di sekitar mereka. Untuk memahami konsep korespondensi satu ke satu, anak juga memerlukan syarat dan pendekatan yang tepat, termasuk pengalaman praktis, dukungan orang dewasa, kegiatan menyenangkan, penggunaan alat peraga, pengulangan dan konsistensi, perkembangan kognitif, dan juga keterlibatan emosional. Lalu ada cara menstimulasi. Yang pertama ada pengalaman praktis dengan objek konkret, yang kedua ada pengulangan dan konsistensi, yang ketiga ada kegiatan menyenangkan dan interaktif, yang keempat ada penggunaan alat peraga, yang kelima ada perkembangan kognitif yang sesuai. Lalu ada cara mengevaluasi. Yang pertama ada observasi langsung, yang kedua menggunakan aktivitas yang menyenangkan, yang ketiga ada pertanyaan lisan, yang keempat ada kegiatan kelompok, yang kelima ada pekerjaan rumah atau proyek. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Korespondensi satu ke satu adalah kemampuan mencocokkan elemen dari dua himpunan, penting untuk memahami konsep himpunan dan mengembangkan pemahaman numerik. Contoh kegiatan untuk anak usia 4 hingga 5 tahun adalah mengenalkan lambang bilangan 1 hingga 10 dengan benda yang sesuai. Sedangkan untuk usia 6 hingga 8 tahun, anak dapat menghubungkan benda dengan angka melalui lembar kerja siswa. Syarat yang diperlukan meliputi pengalaman praktis, menghitung objek nyata, dukungan orang dewasa, kegiatan interaktif yang menyenangkan, penggunaan alat peraga, pengulangan dalam konteks yang berbeda, pendekatan sesuai perkembangan kognitif, dan keterlibatan emosional dengan minat anak. Stimulasi dapat dilakukan melalui pengalaman praktis, kegiatan menyenangkan, pengulangan, penggunaan alat peraga visual, dan pendekatan yang sesuai. Evaluasi kemampuan anak dapat dilakukan melalui observasi langsung, permainan, pertanyaan lisan, kegiatan kelompok, dan tugas rumah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.